kitabil karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau memulai dengan doa al-istiqadz minan naum. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kembali. Beliau memulai dari bangun tidur ya, karena doa-doa ini ini adalah doa yang pertama kali kita ucapkan ketika kita bangun, yang itu merupakan permulaan hari kita. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, nah ibu-ibu sekalian ya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim itu memulai hidup dengan zikir, memulai hari dengan zikir, dan mengakhiri hari pun sebelum tidur dengan zikir. Sehingga semua adalah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya kita senantiasa, ibu-ibu, pertama Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan dalam hari-hari tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingat kita, karena kita mengingat Allah. Sebagaimana sudah pernah kita bahas keutamaan berzikir, bahwa kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Maka di awal hari ketika kita bangun tidur, kita ingat Allah, maka Allah pun ingat kepada kita. Dan tentu hari yang kita berzikir kepada Allah itu adalah hari-hari yang terbaik, ya, dibandingkan dengan hari-hari yang kita jarang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bangun tidur, kita langsung ingat Allah. Subhanallah, ini luar biasa. Banyak orang bangun tidur yang langsung dia ingat urusan dunia. Ya, banyak orang yang ketika dia bangun tidur, yang dia pikirkan ternyata ya bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ketika dia bangun tidur, ya, ternyata yang langsung dia pertama kali ingat Allah. Dia puji Allah yang telah memberikan kesempatan untuk hidup, ya, setelah ditidurkan oleh Allah semalam. Karena ibu-ibu, ketika kita bangun tidur dan ternyata Allah berikan kesempatan kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan beramal dan menambah derajat kita di surga. Karena derajat di surga itu ditentukan oleh amalan saleh. Semakin panjang usia kita dan semakin banyak amalan kita, tentu semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, oleh karena itulah seorang mukmin, ya, ketika hidupnya adalah dengan memuji Allah, dia bangun tidur, lalu dia langsung ingat Allah,
langsung dia berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebagai rasa syukur yang telah memberikan kepada dia kesempatan untuk hidup lagi. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia puji Allah yang telah membuat dia tidur. Karena dengan tidur kita istirahat, Bu. Dengan istirahat badan kita jadi segar lagi. Kalau kita tidak istirahat atau kurang istirahat, badan kita loyo, nggak enak, bahkan lama-lama bisa berpenyakit. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tidur di waktu malam, dan ternyata waktu kita tidur tadi malam juga kita dijaga sama Allah. Rumah kita juga dijaga sama Allah. Padahal kan kalau kita lagi tidur, Ibu, itu kondisi yang paling lemah kita itu. Maling masuk nggak tahu. Ada orang mau bunuh kita pun gampang. Karena kondisi tidur kita tidak sadar. Ternyata Allah masih jaga kita. Allah masih pelihara kita. Alhamdulillah. Allah kasih juga tidur yang lelap, alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang nggak bisa tidur, yang ternyata tidur itu nikmat. Ya. Orang nggak bisa tidur, akhirnya emosinya juga meledak-ledak, badannya juga loyo, pikirannya juga nggak karuan. Tapi dengan dia bisa tidur istirahat, alhamdulillah. Ya. Kemudian ternyata kita bangun tidur juga dalam keadaan kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, alhamdulillah. Maka kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan penuh keyakinan kita ucapkan bahwa semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah satu-satunya zat yang berhak dipuji. Semua kenikmatan milik Allah. Langit dan bumi dan kerajaan ini semua milik Allah. Allah menjadikan kita tidur, tapi jantung kita terus bergerak. Ya. Demikian pula nafas kita pun juga terus bernafas. Tanpa kita pikirkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah ini, Bu, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sabda, "Laisa ahadun ahabbu ilaihil mad min Allah." Tidak ada yang paling suka kepada pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling suka pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang yang paling beruntung, paling dicintai oleh Allah nanti di hari kiamat siapa? Al-Hammadun. Orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia makan satu suap lalu ia puji Allah. Tidaklah ia minum satu teguk kecuali ia puji Allah. Kata Rasul demikian, "Innallaha yuhibbul 'abda ya'kulu aklah fa yahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbah fa yahmaduhu 'alaiha." Allah cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia makan satu suap pun kecuali ia memuji Allah. Tidaklah ia minum satu teguk pun kecuali ia memuji Allah. Allah cinta kepada si hamba seperti itu, ibu-ibu sekalian. Allah pun cinta kepada hamba yang memuji Allah walaupun ia diberikan musibah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza qabadallahu walada 'abdi, qala Allahu li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi?" Qalu na'am. "Qabadtum thamrata fuadi?"
Qalu na'am. Qala Allah, famadza qala 'abdi? Qala hamidaka wastarja'. Qala Allah, ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba, Allah berfirman kepada malaikat pencabut nyawanya, kamu sudah mencabut anak hambaku. Malaikat itu berkata, iya ya Allah. Kamu sudah mencabut buah hatinya. Malaikat itu berkata, iya benar ya Allah. Lalu Allah berfirman, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Malaikat itu berkata, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lihat ibu-ibu, rupanya si hamba ini ketika anaknya meninggal dunia, dia puji Allah, padahal dia dikasih musibah. Padahal musibahnya itu bukan musibah ringan, berat. Ditinggal anak yang ia cintai. Ternyata ia puji Allah, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah di surga. Dan namai rumah itu sebagai rumah pujian. Subhanallah, ini hamba tetap memuji Allah walaupun diberikan musibah. Maka Allah cinta kepada hamba yang banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika senang dia puji Allah, ketika susah dia puji Allah. Makanya Rasulullah SAW kalau diberikan kenikmatan, kesenangan, Rasulullah berkata, alhamdulillah alladzi tatimu bihis salihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna segala macam amalan saleh. Ketika Rasulullah ditimpa kesusahan, Rasulullah mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Jadi ibu-ibu sekalian, kita berusaha puji Allah. Saat senang, puji Allah. Saat susah, puji Allah. Kenapa di saat susah kita disuruh memuji Allah? Karena kesusahan itu ternyata ibu-ibu juga nikmat. Karena dengan kesusahan ditempa kesabaran kita itu, Bu. Dengan kesusahan ya digugurkan dosa-dosa kita itu, Bu. Dengan kesusahan diangkat derajat kita oleh Allah kalau kita sabar, ibu-ibu sekalian. Dengan adanya kesusahan, berapa banyak fitnah-fitnah dunia yang Allah palingkan dari kita. Ya. Kesusahan hidup menyebabkan hati kita tidak cinta kepada dunia. Kesusahan hidup membuat kita selamat dari banyak sekali fitnah-fitnah dunia yang menimpa orang-orang yang diberikan dunia. Maka kita puji Allah, alhamdulillah. Sungguh ibu-ibu sekalian, Allah cinta kepada hamba yang banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dia, ketika kita bangun, kita puji Allah. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Segala puji bagi Allah. Dan memang Allah berhak dipuji. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, bayangkan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Luar biasa. Maka kita ucapkan alhamdulillah, kalimat syukur. Ya, kalimat yang ketika kita bangun tidur, kalimat yang pertama kita ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah. Iya. Sehingga dengan seperti itu kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, Bu.
Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Maka ketika kita bangun tidur, kita puji Allah, alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan dan kesempatan-kesempatan untuk beramal. Ya. Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Allah hidupkan kita. Ya, dan kita berharap kehidupan di hari itu adalah kehidupan yang penuh berkah. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, hati kita betul-betul meyakini bahwa Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan itu merupakan kekuasaan Allah yang luar biasa, yang tak ada siapapun mampu melakukannya. Bagaimana ketika kita tidur Allah wafatkan kita. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang telah mewafatkan jiwa ketika matinya, dan yang belum mati di tempat tidurnya, maka Allah pun menahan jiwa yang telah Allah tentukan kematiannya. Dan Allah kirimkan jiwa yang belum ditentukan kematiannya sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Bayangkan Allah mematikan kita saat tidur. Allah menggenggam nyawa kita, ibu-ibu sekalian. Lalu Allah mengembalikan nyawa kita ke tubuh kita yang sedang tidur itu. Kemudian Allah bangunkan kita, alhamdulillah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Karena kehidupan itu milik Allah. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka kewajiban kita, ibu-ibu sekalian, ya, kita puji Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita diwafatkan, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan dengan kita memuji Allah, ya, yang telah menghidupkan kembali kita setelah tidur kita, setelah itu Allah jaga kita di hari itu, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan demi kekuatan untuk bisa mengisi waktu-waktu dan hari-hari kita untuk hal-hal yang bermanfaat, ibu-ibu sekalian. Untuk beramal saleh tentunya. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan lagi. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan, kamu dibangunkan oleh Allah dari tempat tidurmu. Ya, ingatlah bahwasanya tidurmu itu adalah pengingat bahwa kamu suatu ketika akan ditidurkan selama-lamanya dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hendaknya kamu gunakan hidupmu itu sebaik mungkin, karena kamu kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah lah tempat kembali. Semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun kedudukannya, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, pasti dia akan meninggal dunia. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Maka ketika
Rasulullah SAW mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan. Ya. Seakan beliau mengingatkan bahwa kamu jangan tertipu dengan hidupmu lagi. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya di dunia, tidak mungkin. Maka jadikanlah hidupmu itu dan gunakan kesempatan hidupmu itu untuk mempersiapkan kematian. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah di dunia seakan-akan kamu orang yang asing atau penyeberang jalan. Maka kemudian Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika qabla mautik qabla maradik wa min hayatika qabla mautik. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Gunakan kesempatan sehatmu sebelum sakitmu. Dan gunakan kesempatan hidupmu sebelum wafatmu. Gunakan kesempatan hidup kita ini banyak beramal soleh, Ibu. Karena wa ilaihin nusyur, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semua akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, kewajiban kita ketika kita hidup di dunia ini untuk banyak ingat kematian. Karena mengingat kematian itu ibu faidahnya besar dalam hidup kita. Makanya Rasulullah SAW sabda, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kematian. Iya. Perbanyak mengingat penghancur kematian. Penghancur kelezatan. Apa itu kematian? Kalau kita ingat meninggal, ya Allah, gimana saya kalau meninggal dunia? Ibu bayangkan sama ibu, kalau saya meninggal dunia, gimana nasib saya di kuburan? Kira-kira di kuburan saya bakalan disiksa atau diberikan nikmat? Coba kita pikirin begitu, Bu. Kira-kira kalau saya di dunia tidur di kasur yang empuk, enak, di kuburan kira-kira saya nikmat gak ya? Atau malah sebaliknya diazab oleh malaikat. Ya, di alam kubur kita, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita dibangunkan dari tidur kita, bukan kemudian kita disibukkan dengan sebatas memikirkan dunia terus. Tapi kita harus ingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Makanya doa ini luar biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kembali kami setelah kami tidur dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur. Tapi ingat bahwasanya kepada Allah semua kita juga tetap akan dikembalikan lagi. Ya. Berarti apa dong yang harus kita lakukan? Persiapan, Bu, persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Beramal soleh. Banyak beramal soleh. Ya, baca Qur'annya, sholat tahajudnya juga, sholat duhanya, sholat yang wajib betul-betul kita jaga. Demikian pula sholat sunnah rawatibnya. Kita usahakan semaksimal mungkin ibu-ibu sekalian. Ya, bagaimanapun caranya kita berusaha. Dan kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Siapa di antara kita yang akan hidup 1000 tahun lagi? Tidak ada. Siapa di antara kita yang akan hidup 500 tahun lagi? Tidak ada. Ya, paling kita hidup paling banter 100 tahun. Sementara Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam umurnya 60 sampai 70 tahun saja kebanyakan. Ya.
Maka kehidupan dunia yang sebentar ini, ibu-ibu sekalian, jangan kemudian kita kita pertaruhkan ya untuk kita kejar lalu kita lalaikan kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan dunia. Kehidupan setelah kematian itu, Bu, tidak akan ada lagi ujungnya. Nanti di hari kiamat yang namanya hidup itu tak terhingga. Penduduk neraka yang kekal di neraka tak terhingga, terus diazab ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, terus. Penduduk surga yang diberikan nikmat pun juga tak terhingga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak terbatas dengan 60 tahun, 100 tahun, tidak. Sementara di dunia kita terbatas. Hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita meninggal. Lalu yang 70 tahun, 80 tahun kita sia-siakan. Yang berakibat kita menderita di kehidupan yang sangat panjang. Waduh, merugi sekali. Iya. Maka kita gunakan kehidupan yang pendek ini di dunia, Ibu, dengan sabar menaati Allah. Sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar kita untuk terus kita beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu yakin, yaitu ajal, kematian. Allah menyuruh kita untuk sabar terus, ya, untuk beribadah kepada Allah terus sampai kita meninggal dunia. Jangan lelah, gak apa-apa lelah di dunia asal kita istirahat di dalam surga. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi doa ini, ibu-ibu, doa yang luar biasa, yang selalu mengingatkan kepada kita. Yang pertama, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak. Maka di awal kita bangun, kita sudah puji Allah. Alhamdulillah. Iya. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Lalu kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala sesuatunya. Ya, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi jangan lupa nih, Bu. Jangan lupa untuk membaca doa ini ketika bangun tidur. Ya. Supaya apa? Supaya hari-hari kita selanjutnya diberkahi sama Allah. Ya. Diberikan kekuatan beramal soleh. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sekira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Bolehkah sholat sunnah niatnya digabung seperti sholat malam? Jadi dalam satu sholat ada sholat tahajud, sholat taubat, sholat istikharah, sholat syukur wudu, sholat witir, sholat hajat. Ya. Pertama, Ibu, sholat taubat itu tidak disyariatkan untuk setiap malam dilakukan. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi demikian caranya. Sholat taubat itu hanya dianjurkan saat kita jatuh kepada dosa. Segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun syukur wudu, setelah selesai wudu kita sholat wudu, bisa digabung dengan tahajud, bisa. Demikian pula sholat istikharah bisa digabung dengan tahajud, bisa. Karena dalam hadis sholat istikharah itu disebutkan, ya idza aham ahadukum bil amri falyusalli rak'ataini dunal fardhah. Apabila seseorang dari kalian berniat melakukan suatu perbuatan, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kata Syekh Masyhur, kata-kata selain sholat fardu itu menunjukkan sholat istikharah bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain.
Alhamdulillah, ana baru ikut mengaji dan ingin memperbaiki diri. Ana ingin mengajak suami untuk menjalankan sholat wajib namun sulit sekali. Sering ana menasihati namun belum juga tergerak hati suami. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, bilang ke suami, Mas, kalau kamu tidak sholat, bagaimana rasanya kalau kamu ternyata meninggal dalam keadaan kamu tidak sholat, Mas? Kan yang menciptakan kita Allah, yang memberi kita nikmat juga Allah. Kenapa kita disuruh sujud dan meletakkan dahi kita kepada Allah? Begitu sombongnya kita nggak mau. Iya. Padahal nikmat Allah sangat banyak sekali Allah berikan kepada kita. Allah minta supaya kita sujud, ya, meletakkan dahi kita di tanah kepada Allah pencipta kita. Kemudian kita nggak mau, sungguh sombong sekali. Sadarkan, ya, bahwa sholat itu perkara yang sangat besar. Sampai-sampai para ulama berselisih, orang yang meninggalkan sholat karena malas ini masih muslim apa enggak ini? Iya. Bolehkah dalam sholat zuhur sama asar bacaan suratnya dikeraskan dikit dalam rangka menghafal, sebab kalau dikecilkan selalu lupa? Ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk sholat zuhur dan asar itu dengan disirkan. Maka lakukanlah sesuai yang Rasulullah perintahkan. Namun dalam satu riwayat yang lain bahwa Nabi SAW sekali-kali mengeraskan sebagian ayatnya. Ini contohnya kalau baca sabihis, bacanya sabihis. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nanti dikerasin lagi dikit. Ya, sebagian ayat aja. Itu boleh. Ya, ada hadisnya. Allahu a'lam. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.